Belakangan ini manusia nyaris tak berbeda dengan bintang jatuh. Banyak harapan terbeban di pundak kanan dan kiri. Dan di sisi lain, bangun pagi tanpa cita-cita bikin udara masuk ke paru-paru jadi sia-sia. Lelah boleh istirahat, tapi semoga minggu ini lebih baik dari kemarin. Perubahan gak semuanya bikin trauma kan? Ayo kita mulai dari minggu keempat ini dengan saya, Ludia Nabila Jisina Gilda, selaku koordinator si acara. Sabar itu luas, kali ini ditumpuk di antara kertas. Formulir yang isinya jejak kehidupan orang-orang selama di bumi Suren tercinta. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang menyatu, ada yang berpisah. Timeline kita kali ini sampai pada pelayanan keliling persyaratan administrasi masyarakat bersama perangkat dan kepala desa didampingin Babinsa dan Babinmas seperjuangan dengan KKN tematik dari Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki-Syah. Pelayanan yang sudah kesekian ini diadakan di Dusun Lombung, bagian paling awal di Desa Suren kalau datangnya lewat Kalisan. Masyarakatnya variatif, masing-masing datang ke meja membawa cerita berbeda, yang kalau dilihat dari jauh saja mungkin tidak akan terdengar. Gak niat kenalan, tapi akhirnya jadi kenal beneran. Mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia, pikiran soal kemeriahan bersama anak-anak terbesit di benak. Lantas kami berdiskusi, kira-kira kita perlu apa saja sih supaya acaranya tidak hanya ada, tapi membekas bahagia. Diskusi ini dilakukan bersama kelompok KKN tematik dari Unihams. Sekalian kami bersilaturahmi ke posko mereka. Makin kenal, ya sudah pasti. Tapi bagian yang perlu ditandai adalah sudut pandang baru. Kalau orang-orang di sini itu cenderung religius, suka yang berbau pengajian, tausiah, atau selawatan. Akan sangat menarik jika ada unsur demikian di dalamnya. Hari ulang tahun Republik Indonesia memang setiap tahun, tapi usahakan yang kali ini istimewa. Ya enggak, habis diskusi, beberapa keputusan dibuat. Selanjutnya kami bagi tugas. Kelompok-kelompok orang tertentu berkunjung ke rumah kepala dusun untuk meminta izin dan bimbingannya dalam mengadakan acara perayaan 17 Agustus tersebut. Kami juga mengadakan rapat bersama para kepala dusun di balai desa. Arahan dari beliau-beliau sangat membantu kami. Mempertimbangkan tidak hanya seru, tapi anggaran yang cukup dan ruang lingkup partisipasi yang pas. Biar tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga, dan jelas mau dibawa kemana. Dana udah dicari-cari, udah effort digali-gali, tapi cinta sendiri. Capek gak sih? Capek dong. Makanya kita usahakan aku senang, kamu senang, kita semua senang meski pulang gak selalu dalam keadaan. Habis diskusi, rapat, timeline pada nyaris tanpa istirahat. Saatnya kita healing, secukupnya, seperlunya. Sambil bikin konten juga gak ada ruginya. Tidak jauh dari tempat tinggal, setidaknya 13 menit perjalanan, kami main ke air terjun Damar Wulan. Lokasinya ada di tengah persawahan, masih dikelilingi pohon-pohon tinggi, rindang, sesejuk airnya. Langit bersih, angin berdesir, daun melambai bergesekan membuat harmoni lirik. Dan seketika lelah surut, terjun dan lepas bersama air di bawah kakinya. Bukan piknik, kami tidak bawa apa-apa saat kesana, tapi ini sudah cukup mendekati sempurna. Obat gak selalu diambil di loket farmasi. Bisa juga sama teman-teman main air dan hirup udara bersih. Kegiatan tidak berhenti di sana. Kami masih lanjut berkunjung ke rumah kepala dusun Onjur untuk meminta izin pengadaan program kerja selanjutnya. Persiapan diadakan setelahnya. Pengen tahu seperti apa program kerja kita selanjutnya? Stay tune ya, simak terus sampai final. Sampai sini dulu bersama saya, Ludia Nabila Jisina Gilda sebagai koordinator divisi acara. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.